Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Abisher. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan ya. Nah, di kali ini saya akan berbagi satu aplikasi yang saya kasih nama aplikasi registrasi dan cetak sertifikat sekaligus mencetak nama secara otomatis. Seperti biasa, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel yang dibubuhi skrip-skrip VBA, singkatan dari Visual Basic for Aplikasi. Nah, aplikasi ini sangat ringan sekali dan sangat kecil sekali, ukurannya cuman 2,65 MB. Jadi sangat kecil sekali ya. Selain itu, aplikasi ini sifatnya portable, artinya bisa digunakan di mana saja selama terinstal Microsoft Office. Saya sarankan Microsoft Office 2010 ke atas. Nah, sedangkan aplikasi sendiri dibuat menggunakan Microsoft Office 2010. Nah, langsung saja kita akan mencobanya satu persatu dari aplikasi ini. Teman-teman akan disambut dengan tampilan seperti ini. Karena aplikasi ini cetak sertifikat, maka akan tampil di awal seperti ini. Kemudian ada tampilan set dari Microsoft Excel. Nah, di sini ada tulisan isi data. Jadi teman-teman bisa melihat data peserta cetak sertifikat akan kembali ke cetak sertifikat, kemudian ada form data. Di sini kemudian ada tabel, ada nomor peserta, nama peserta, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencoba dari form data. Nah, fungsi dari form data ini bertujuan ketika menginputkan data lebih nampak profesional ya. Ketika menginputkan data terlihat bukan seperti di Microsoft Excel, padahal database-nya di Microsoft Excel. Nah, kira-kira seperti itu tujuan dari form input data peserta ini atau form registrasi peserta ini. Nah, di sini ada beberapa tombol. Langsung saja kita akan mencoba satu persatu dari fungsi masing-masing tombol ini. Kita akan mencoba simpan. Untuk yang pertama kita tulis AB Syafia misalkan. Kemudian jenis kelamin kita bisa menggunakan fasilitas ini. Di sini ada dua pilihan, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, atau kita bisa mencarinya dengan tekan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, seperti ini ya. Jadi karena Abi Syafia laki-laki, langsung kita masukkan laki-laki. Nama instansinya ini perwakilan dari instansi mana ya. Jadi kita bisa tambahkan misalkan di sini Abi Share seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan nomor WA atau nomor HP misalkan seperti ini. Kemudian alamatnya kita misalkan buat Lubuk Linggau. Nah, kalau dirasa cukup dari penginputan ini, kita bisa klik simpan. Kemudian ada informasi data sukses tersimpan. Nah, hasil dari penginputan data tadi di sini ada 001, ini sebagai nomor peserta dan nama pesertanya Abi Syafia. Nah, kita akan mencoba secara acak. Kita simpan. Nah,
di sini sudah nampak 3 data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, kemudian kita akan mencoba di tombol reset. Nah, tombol reset ini mempunyai fungsi untuk membatalkan data yang tidak jadi ingin kita inputkan. Misalkan di sini M. Nah, M ini kita bisa menulis dengan manual, tapi kalau misalkan sudah banyak seperti ini, nah kita kerepotan kalau misalkan kita ingin menghapus satu persatu. Nah, untuk itulah fungsi dari reset. Kita bisa menghapus seluruh data yang sudah kita inputkan, tetapi kita tidak jadi untuk menyimpannya. Kita klik reset saja, maka semuanya sudah clear, tidak ada data yang tertinggal seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba rubah. Nah, kita misalkan di sini klik 003 nama pesertanya, kita klik, akan tampil seluruh dari isian data yang ingin kita rubah. Jadi misalkan di sini kita hilangkan 11 nolnya. Nah, di sini kita ganti 08, kemudian alamatnya kita kosongkan. Nah, kita langsung klik rubah. Kita lihat, yakin Anda ingin merubahnya? Yakin ingin merubah data? Kita klik yes atau no. Jika ingin melanjutkan untuk merubah, kita tekan yes. Dan di sini ada peringatan data berhasil dirubah. Kita lihat hasilnya, ya, kita berhasil merubahnya. Jadi yang 000 tadi sudah tidak ada lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencoba tombol hapus. Nah, kita tombol hapus, kita akan mencoba di 003 Manai. Nah, kita hapus. Di sini seperti rubah tadi ada informasi, kita akan melanjutkan menghapus atau tidak. Jika kita ingin melanjutkan, maka kita tekan yes. Nah, hasilnya di sini data sudah tidak ada lagi, artinya kita berhasil menghapus data yang sudah terinputkan. Nah, di sini ada lihat, kita akan kembali ke database Excel yang nampak di sini 001 seperti yang sudah kita inputkan tadi. Kita kembali ke form data. Terakhir di sini ada fasilitas pencarian. Nah, fasilitas pencarian ini berfungsi untuk mencari. Bisa saja kalau misalkan cuma dikit, misalkan sampai 10, bisa kita mencari dengan klik cari scroll dengan fasilitas scroll ini. Tapi kalau sudah mencakup 25 data atau lebih, mungkin kita akan merasa kesulitan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas pencarian untuk merubah atau menghapus data yang sudah terinputkan. Jadi misalkan di sini M seperti itu ya. Nah, jadi di sini semua keyword dari M itu akan tampil seperti ini. Atau A seperti ini. Nah, seluruh akan tampil. Misalkan AB seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa klik, kemudian kita akan melakukan perubahan yang kita inginkan atau menghapus file yang sudah kita pilih seperti ini. Nah, paham ya? Selanjutnya kita kembali ke database peserta. Nah, di database ini kita bisa juga menginputkan secara manual. Jadi misalkan di sini kita klikkan M1, M2, M3. Untuk nomor pesertanya kita bisa seleksi seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Ini juga untuk nomornya kita juga sama seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Atau kalau misalkan kita sudah ada data lain yang kita inputkan, misalkan data lain kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menghapusnya, tinggal hapus, seleksi semua seperti ini, tinggal hapus. Nah, pilih shift kel left seperti ini. Ini terhapus semua. Ataupun kalau misalkan ingin menghapus satu-satu, bisa juga kita hapus seperti ini. Tuh ya.
Nah, selanjutnya kita ke cetak sertifikat. Di cetak sertifikat ini kita akan diperlihatkan seperti di awal tadi. Jadi ada tulisan sertifikat dan template yang sudah bawaan dari aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman jangan menghapus, karena di sini untuk kita menambahkan itu sudah tidak bisa lagi, karena setnya sudah diprotek dengan password seperti itu ya. Nah, jadi yang bisa kita rubah, misalkan kita akan merubah template dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih format picture, buat nih, karena bahasa Inggris juga tidak bisa. Nah, kemudian ke vector or texture fill, kemudian file. Nah, di mana teman-teman meletakkan templatenya. Jadi misalkan di sini bawaan dari aplikasi ini ada dua pilihan. Nah, kita misalkan mencoba yang ini. Teman-teman bisa membuat sendiri dengan Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, PowerPoint, atau apalah yang bisa teman-teman bisa membuatnya. Nah, di sini sudah berubah seperti ini templatenya ya. Kemudian kita akan merubah tulisan sertifikat. Jadi kita bisa rubah tulisan sertifikat ini dengan tulisan yang lain, ke home, kemudian kita pilih tulisan yang diinginkan oleh teman-teman, kita ganti menjadi sertifikat. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, tulisan terpotong, teman-teman tinggal tarik seperti ini, kita tarik lagi, nah sampai tidak terpotong seperti ini ya. Nah, di nomor peserta ini, di sini nanti akan ada tampilan nomor urutan dari nomor peserta ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa merubahnya. Nah, kalau misalkan mengalami kesulitan untuk menghapus, klik di sini, kemudian baru klik di dalamnya, kemudian kita hapus, kita tulis pelatihan misalkan, kemudian di sini X. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini juga teman-teman bisa merubahnya sesuai keinginan teman-teman. Misalkan di sini pelatihan aplikasi sertifikat. Nah, misalkan seperti ini, di mana seperti itu. Nah, untuk penambahan ini teman-teman silahkan klik di sini hingga hasilnya seperti ini, kemudian klik Ctrl atau Ctrl di keyboard teman-teman, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, jadi ini ya. Nah, kembali sekali lagi klik Ctrl sampai kursornya berubah seperti itu ya, ada nilai plusnya itu, kemudian kita tarik seperti ini. Ini akan terduplikat seperti itu. Nah, di sini kita bisa rubah. Nah, untuk cap dan tanda tangan, kalau misalkan teman-teman sudah menyiapkan, bisa merubahnya seperti template di awal tadi. Nah, di sini ada dari nomor sampai nomor. Jadi kita bisa lihat di sini di data. Di sini kita misalkan ada data 1 sampai 5. Nah, kita bisa mencetaknya 1 sampai 5 seperti ini. Jadi data itu sampai berapa kita bisa cetak seperti itu. Nah, di sini kita akan memahami tombol-tombol printer, print view, dan pilih printer. Nah, jadi di sini biasanya kita kalau ngeprint itu kita bisa lihat di sini. Untuk print view-nya ya. Kemudian kita pilih di sini untuk berapa kopinya, kemudian pack berapa, 1 sampai berapa seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan itu. Jadi tidak perlu ke file yang tadi. Nah, kita misalkan pilih printer, ini akan tampil pilihan printer yang teman-teman sudah install di PC atau di laptop teman-teman sekalian. Jadi ini sudah tampil seperti ini ya. Jadi
karena hanya uji coba saja, saya menggunakan Micro PDF ini ya, takutnya nanti ketika dicolokkan ke printer langsung ngeprint semuanya, karena ini hanya uji coba. Nah, ketika sudah, kita sebelum mencetak akan melakukan print view, maka kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau teman-teman ingin merubahnya seperti apa, silahkan klik show margin. Seperti ini akan tampil garis-garis foto seperti ini. Jadi kita bisa tarik seperti ini sesuai dari keinginan teman-teman. Kalaupun tidak, silahkan close print view. Nah, kita akan memulai print dari 5 ini ya, datanya dari 1 sampai 5. Nah, kita print, kita lihat 1 ini ya, kita akan tampil. Nah, di sini 2 3 4 5. Nah, kita sudah berhasil mencetak 5 sertifikat sekaligus namanya. Nah, perlu diingat, sebelum teman-teman melakukan perintah print, nah teman-teman harus mengatur di sini untuk nomornya ini. Kalaupun tidak, silakan teman-teman bisa menghilangkan nomornya itu. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, kalaupun tadi sebagai contoh nomor 6 ya, ini kan nomor 6 kosong ya, nomor 6 kosong. Nah, kita cuman ingin mencetak sertifikatnya, jadi nomor 6 kosong sampai kita ingin mencetak sampai nomor 10. Jadi nomor 6 sampai nomor 10 itu kosong atau selebihnya. Maka nanti akan hanya tercetak sertifikat tanpa nama seperti itu. Jadi kita lihat, nah seperti ini 1 2 3 4 5. Nah, jadi akan tercetak 5 sertifikat kosong. Kalau misalkan teman-teman ingin mencetak sertifikat kosong ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencetak sertifikat ada nomornya sekaligus ada namanya, caranya seperti yang tadi. Nah, mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar terus menyajikan konten-konten kreatif dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, ingin memberikan kritik dan saran, silakan komen di bawah, atau teman-teman silahkan sebar seluas-luasnya. Mungkin ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.